Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Saya Nyoman Putri Vidya Paramanda, nomor absen 29 dari kelas 12 MIPA 2, akan menjawab pertanyaan yang diberikan pada ulangan harian fisika keempat terkait induksi elektromagnetik. Untuk pertanyaan yang pertama yaitu, sebuah magnet batang diletakkan dekat sebuah kumparan elektromagnet seperti gambar. Tentukan dan jelaskan arah arus induksi pada hambatan R. Nah, jadi ini gambarnya. Jadi untuk yang A yaitu magnet batang diam. Ketika magnet diam, maka tidak terjadi perubahan fluks magnet pada kumparan. Hal ini menyebabkan tidak terjadinya arus induksi pada kumparan. Nah, untuk yang B yaitu magnet batang digerakkan mendekati kumparan. Nah, ini gambarnya. Dan ini menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ketika kutub U magnet mendekati kumparan, maka fluks dari magnet ke kumparan itu arahnya akan ke kanan. Berdasarkan hukum Lenz, kumparan akan menghasilkan perubahan fluks yang berlawanan dengan penyebabnya, sehingga perubahan fluks induksi akan ke kiri. Nah, ini ke kiri. Nah, dengan kaidah tangan kanan, maka arah arus induksi akan mengalir dari B ke A. Selanjutnya, pertanyaan yang C yaitu, magnet batang digerakkan menjauhi kumparan. Nah, ini gambarnya, dan ini menggunakan kaidah tangan kanan. Nah, ketika kutub U magnet menjauhi kumparan, maka perubahan fluks dari magnet ke kumparan arahnya akan ke kiri. Berdasarkan hukum Lenz, kumparan akan menghasilkan perubahan fluks yang berlawanan dengan penyebabnya, yaitu ke kanan. Dengan kaidah tangan kanan, maka arus induksi akan mengalir dari A ke B. Selanjutnya, saya akan melanjutkan ke pertanyaan nomor 2. Nah, jadi diketahui loop kawat berbentuk persegi dengan rusuk 25 cm bergerak memasuki suatu daerah medan magnet 1,2 Tesla dalam arah tegak lurus seperti pada gambar. Kawat loop tidak memiliki hambatan dan dalam rangkaian disisipkan sebuah bola lampu 3 volt dengan daya 15 watt. Nah, jadi ditanya dan jawabnya saya jadi satu. Jadi yang ditanya yaitu kecepatan gerak loop. Nah, dalam mencari kecepatan gerak loop kita bisa menggunakan yang namanya rumus GGL. Nah, dengan rumus GGL yaitu B kali L kali V, di mana B merupakan medan magnet, L merupakan panjang kawat, dan V merupakan kecepatan. Nah, jadi GGL-nya telah diketahui yaitu 3, sedangkan untuk medan magnetnya itu adalah 1,2. Untuk L panjang kawatnya diketahui 25 cm. Akan tetapi di sini kita rubah menjadi 0,25 meter dikali dengan V kecepatannya. Nah, jadi 3 sama dengan 1,2 dikali 0,25 sama dengan 0,3 dikali dengan kecepatan. Jadi kecepatannya sama dengan 3 per 0,3 yaitu 10 meter per second sama dengan kecepatan. Jadi kecepatan gerak loopnya adalah 10 meter per second. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang kedua yaitu B, besar gaya Lorentz yang bekerja. Nah, dalam mencari gaya Lorentz ada rumusnya yaitu gaya Lorentz sama dengan B dikali I dikali L, di mana B merupakan medan magnet, I merupakan kuat arus, dan L merupakan panjang kawat. Akan tetapi di soal di sini tidak diketahui bahwa I atau kuat arusnya. Maka dari itu kita harus mencari I-nya terlebih dahulu atau kuat arusnya. Dengan rumus daya sama dengan kecepatan dikali kuat arus. Nah, di mana kuat arus ini sama dengan daya per kecepatan. Nah, daya di sini adalah 15 per 3 sama dengan kuat arus. Jadi kuat arusnya adalah 5 ampere. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus gaya Lorentz, di mana F-nya kan belum diketahui, berarti kita mencari F gaya Lorentz-nya sama dengan 1,2 dikali dengan 5 dikali dengan 0,25. Jadi gaya Lorentz-nya adalah 1,5 Newton. Jadi besar gaya Lorentz yang bekerja adalah 1,5 Newton. Selanjutnya untuk pertanyaan yang terakhir yaitu arah arus induksi pada loop. Nah, kita bisa menggunakan kaidah tangan kanan di mana ibu jari. Nah, ini sebagai kuat arus, arus induksi, sedangkan telunjuk ini adalah sebagai medan magnet. Nah, ke sana. Sedangkan 3 jari lain atau bisa kita pakai jari tengah saja ini menjadi gaya. Nah, jadi seperti ini bentuknya. Atau bisa seperti ini. Nah, jadi dapat diketahui bahwa ibu jarinya itu adalah mengarah ke atas. Nah, jadi dilihat seperti gambar di sini, ibu jarinya mengarah ke atas sehingga ini merupakan kuat arus induksinya mengarah ke atas. Baik, sekian dari pertanyaan yang dapat saya jawab. Saya mengucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf apabila ada kesalahan kata.